Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baik apabila kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran ini dapat dilancarkan. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang rataan hitung. Nah, di sini kan min itu terdapat 4 ya, 4 bagiannya itu rataan tunggal, kelompok, rataan sementara, dan rataan gabungan. Untuk rataan tunggal dan kelompok kita udah bahas nih minggu kemarin. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang rataan sementara dan juga rataan gabungan. Oke, kita mulai saja. Nah, min ini adalah apa? Rata-rata kan? Jadi, kita mencari rataan dengan rataan yang sementara. Nih, seperti ini ya. Di sini, min dapat dihitung dengan menggunakan min sementara. Biasanya, min sementara dipilih titik tengah kelas yang mempunyai frekuensi tertinggi. Nah, langkah-langkah untuk menentukan min menggunakan min sementara sebagai berikut. Nah, yang pertama, menentukan min sementara atau XS bar. Kemudian menentukan simpangan atau deviasi setiap nilai terhadap min sementara, yaitu DI sama dengan XI dikurangi min sementara atau XS ya ini. Dengan nilai XI ini adalah nilai tengah ya. Nilai tengah ke I dan DI simpangan nilai XI terhadap XS. Kemudian di sini poin yang C nih, menghitung min dengan simpangan. Nah, simpangan ini D bar ya, dengan rumus D sigma I sama dengan 1 menuju ke N dari FI dikali DI per sigma I sama dengan 1 ke N FI. Yang poin ke D, menghitung min sebenarnya yang merupakan jumlah antara min sementara dan min simpangan, yaitu X sama X bar atau rata-rata sama dengan XS ditambah D. Nah, di sini ini rumusnya ya. Nah, keterangan nih di sini. XS ini adalah min sementara ya, min sementara atau rataan sementara. Di sini DI ini didapat dari XI dikurangi ini XS. Nah, di sini kita perhatikan nilai XS biasanya diambil dari data yang memiliki frekuensi terbesar. Misal di data tabel distribusi, jadi kita lihat yang mempunyai frekuensi di kelas mana yang mempunyai frekuensi tertinggi. Nah, itulah yang disebut dengan rataan sementara. Kita langsung saja ke contoh soal ya. Nih, contoh tentukan rataan hitung berikut dengan menggunakan rataan sementara. Nah, di sini kita punya XI dan FI atau nilai tengah dan frekuensi kelas I. Nah, di sini kita harus cari yang namanya simpangannya ya, atau DI. Nah, DI ini kita akan cari simpangan ini DI-nya cara mencarinya itu kita tentukan dulu min sementara atau XS-nya. Kita cari dulu nih XS-nya itu berapa. Jadi tadi kan diketahui nih bahwa nilai XS, nah nilai ini X bar ini, XS bar ini biasanya diambil dari data yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, berarti kita lihat di sini kelas mana yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, frekuensi terbesar ini di sini adalah 6 ya. Berarti ini data ini yang diperlukan, berarti kita untuk data yang ini XS barnya atau rataan sementaranya itu 4. Nah,
Kita udah dapat nih 4. Maka kita cari DI-nya. DI itu didapat dari mana? DI itu simpangan ya. Simpangan ini didapat dari mana? Dari XI ini dikurangi XS. Nah, XS. Caranya, nah di sini Ibu udah punya. Nah, lihat di sini. DI sama dengan XI dikurangi XS bar ya, ini hilang itu. Nah, berarti di sini X sementaranya atau rataan sementaranya ini adalah 4 kan? 4 berarti di sini XI-nya berapa? Untuk kelas ini 3 kan? 3 dikurangi 4 berapa? Negatif 1 karena kurang dari 4 jadi bilangannya negatif. Nah, kemudian 4 dikurangi 4 berapa? 0. 5 dikurangi 4 berapa? 1. 6 dikurangi 4 itu berapa? 2. Dan 7 dikurangi 4 adalah 3. Ingat ya, untuk mencari XS ini, carilah data yang memiliki frekuensi tertinggi. Kemudian di sini DI. Udah kita dapat DI-nya. Nah, kita cari FI dikali DI. Frekuensi dikali simpangannya. Berarti ini dikalikan ini. Nah, 1 dikali 5, negatif 1 dikali 5 itu berapa? Negatif 5. Karena apa? Karena kalau negatif dikalikan positif itu negatif. Kemudian 0 dikali 6, 0. 1 dikali 4, 4. 2 dikali 3, 6. Dan 3 dikali 2, 6. Nah, kemudian FI ini jumlahkan berapa banyaknya FI? Jumlahkan juga keseluruhan dari FI dikali DI, yaitu 11. Nah, udah dapat kayak gini, tinggal kita masukkan aja ke rumus. Nah, di sini X atau X bar atau rataan, rata-rata min sama dengan XS. Min sementara ini ditambah sigma I sama dengan 1 menuju N FI dikali DI per sigma I sama dengan 1 sampai dengan N FI. Sama dengan berapa XS-nya? Ini 4 kan? Nah, 4. Kita masukkan ke sini 4. Ditambah berapa? Ditambah FI dikali DI jumlahnya keseluruhannya berapa? 11 kan? 11 dibagi dengan 20. Hasilnya berapa? Hasilnya, karena ini kan pecahan campuran, kita samakan dulu nih pecahannya. Berarti gimana? 20 dikali 4 itu berapa? Nah, kalikan dulu ini. 20 dikali 4, 80. 80 per 20. Nah, di sini ya. Ditambah 11 per 20. Jadi berapa? Sama dengan 91 per 20. Nah, 91 per 20 berapa? 4, 11 per 2 kan? Nah, bagi 11 dibagi 20 berapa? 5,5. Nah, kita masukkan ke sini jadi hasilnya 4,55. Nah, kayak gini ya. Untuk mencari simpangan, bukan simpangan, mencari rata-rata menggunakan min sementara. Kemudian kita lanjutkan ke rataan gabungan. Rataan gabungan akan kita bahas di video selanjutnya ya.